Muhammad Raden Masaid Surakarta, Fakultas Usulul dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 211111026. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sejarah penulisan Al-Quran dan juga bukti keautentikannya. Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab dan sebagai penutur kitab sebelumnya sekaligus sebagai penyempurna. Wahyu turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau berumur 40 tahun, yaitu 12 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian, wahyu terus-menerus turun selama kurun waktu 23 tahun berikutnya, di mana Rasulullah SAW setiap kali turun wahyu kepadanya selalu membacakannya kepada para sahabat secara langsung dan menyuruh mereka untuk menuliskannya, sembari melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau karena beliau khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Al-Quran berisi kalamullah atau firman-firman Allah yang kemudian sebagai pedoman, petunjuk, serta pembeda antara yang hak dan yang batil bagi umat muslim. Proses diturunkannya Al-Quran kurang lebih berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 7 hari secara berangsur-angsur, dengan tujuan supaya maknanya dapat dengan mudah dipahami dan juga mudah untuk dihafal. Karena pada masa turunnya Al-Quran, masyarakat Arab tidak mengenal baca tulis sehingga mengandalkan hafalan. Dalam perang Yamamakah yang terjadi beberapa saat ketika Rasulullah SAW wafat, yaitu pada tahun 12 Hijriah, telah gugur tidak kurang dari 70 orang penghafal Al-Quran. Hal tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang Al-Faruq akhirnya menyampaikan usulan tersebut kepada Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran dalam lembaran-lembaran yang disematkan atau suhuf. Meskipun Rasulullah dan para sahabat ketika itu menghafal Al-Quran, demi menjaga terjaminnya wahyu Allah tersebut, beliau pun tak hanya mengandalkan hafalan dan juga penulisan. Setiap ada ayat Al-Quran yang turun, Nabi memanggil para sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menuliskan ayat yang baru diterima. Kemudian para sahabat menuliskannya pada pelepah kurma, batu, kulit-kulit, ataupun tulang binatang. Sebagian sahabat juga ada yang menuliskannya secara individu atau pribadi. Namun karena keterbatasan alat tulis dan kemampuan, maka tidak banyak yang dapat dilakukan di samping kemungkinan besar tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran. Kepingan naskah tulisan yang diperintahkan oleh Rasul itu baru dihimpun dalam bentuk kitab pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat pertama kali peningkat usulan itu, Abu Bakar menolaknya dengan alasan Rasulullah tak pernah memerintahkannya. Namun ketika Umar beberapa kali membujuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk memimpin proyek besar tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Zaid merupakan sosok yang paling memenuhi kriteria untuk mengemban tugas penting ini, sebagaimana diungkapkan langsung oleh Abu Bakar. Sesungguhnya engkau, Zaid, adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami sama sekali tidak curiga sedikit pun padamu, dan sungguh kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Karena itu, telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hal ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi syarat penerimaan naskah. Yang pertama harus sesuai dengan hafalan para sahabat lain. Yang kedua, naskah tersebut harus menulis di hadapan Rasulullah SAW dan digunakan saksi mata untuk membukanya. Seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan atau dibakar. Dengan proses ini, Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran. Dengan demikian, dapat dibuktikan dari tata kerja dan data-data sejarah bahwa Al-Quran
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin sendiri keaslian Al-Quran sesuai pada firman yang terdapat dalam surat Yunus ayat 37 yang artinya, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Selain itu juga sesuai dengan firman-Nya pada surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.